Bab 1675-1675. Saya katakan, teman-teman, apakah menurut Anda orang itu tidak akan lari dari kabut alam, kan? Benar-benar ada kemungkinan. Posisinya berada di tepi alam kabut. Lorongnya juga belum terbuka saat ini, jadi tidak mungkin dia datang langsung dari luar. Petik 2. Ya, alam dewa asal, mustahil untuk berlari dengan bersembunyi di antara kita juga. Petik 2. Dari mana jenius ini muncul? Apakah langit dunia langit akan berubah? Alam dewa asal menerobos benar-benar memiliki keributan seperti itu. Petik 2. Bukankah begitu? Biarpun kamu dan aku menerobos, itu juga tidak mungkin menyebabkan keributan sebesar itu. Melihat penampilannya, dia hanya akan menyerah setelah menyerap energi spiritual di atas 10 mil bersih. Petik 2. Kelompok pembangkit tenaga dewa surgawi memandang Ye Yuan di dalam badai dan semakin terpukul dengan heran. Terlalu banyak yang tidak diketahui, terlalu banyak misteri, itu membuat mereka merasa sangat gatal, ingin melihat siapa yang menerobos. Dan Laut Surgawi Ye Yuan saat ini sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat ini. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya dari setiap pori, akhirnya bergabung ke Laut Surgawi. Laut surgawinya seperti lubang tanpa dasar, tidak dapat diisi apapun yang terjadi. Laut surgawi Ye Yuan sudah lama jenuh. Berbicara secara logis, itu sama sekali tidak dapat menampung lebih banyak esensi surgawi. Namun, pada saat ini, esensi surgawi yang kental di laut surgawi mulai perlahan berputar di bawah desakan metode kultivasi tingkat keempat. Revolusi ini seperti batu kilangan, mengompresi dan memadatkan esensi surgawi yang semula seperti pasta sekali lagi. Akibatnya, setelah sejumlah besar energi spiritual dimurnikan oleh Ye Yuan, itu bergabung ke dalam pusaran itu. Pusaran ini seperti lubang hitam, melahap esensi surgawi yang halus dengan hiruk-pikuk. Sekarang, di dalam penguasa surgawi Ye Yuan, topan kental yang berputar perlahan terbentuk. Dari segi ukuran, siklon kental ini ternyata jauh lebih kecil dari sebelumnya. Tapi ketebalan esensi surgawi 100 kali lebih banyak dari sebelumnya. Bergemuruh. Aura mengerikan dipancarkan keluar dari badai, langsung mencapai cakrawala. Aura Ye Yuan melonjak dengan hiruk-pikuk di dalam badai. Akhirnya, ia menerobos kemacetan alam dewa asal dalam satu pukulan, memasuki tahap keempat Divine Dao. Kedua mata Ye Yuan tiba-tiba terbuka, matanya memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Matanya penuh dengan keterkejutan. Badai mulai mereda secara bertahap. Pusat kekuatan Dewa Surgawi di luar semua membuka mata lebar-lebar, ingin melihat siapa sebenarnya yang menyebabkan pengaruh yang begitu kuat. Swoosh! Sama seperti sosok yang samar-samar terlihat, sosok orang itu bergerak, langsung menerobos ke alam kabut. Ketika pembangkit tenaga Dewa Surgawi yang menunggu dengan penuh semangat melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan untuk melepaskan semburan pelecehan. Anak yang licik, benar-benar lari. Anak ini terlalu cerdik. Tergores sampai jantung ayahmu sangat gatal tapi dia benar-benar pergi. Petik 2. Kembali untuk ayahmu. Anda sangat tidak bertanggung jawab di sini. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. Ini, dia benar-benar melewati alam kabut. Bagaimana caranya dia melakukannya? Petik 2. Anak ini terlalu misterius. Aku tidak tahan lagi. Siapa sih itu? Petik 2. Saat ini, pembangkit tenaga Dewa Surgawi ini seperti menonton film yang menegangkan, semua misteri akan terungkap pada detik terakhir. Tetapi ketika film ini diputar sampai semua misteri akan terungkap, listrik tiba-tiba terputus. Emosi gila ini, hanya pihak yang terlibat yang bisa memahaminya. Jika Ye Yuan muncul sekarang, dia pasti akan dipotong-potong oleh pedang oleh pembangkit tenaga Dewa Surgawi ini. Namun, Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan pembangkit tenaga Dewa Surgawi itu. Dia tahu bahwa keributannya terlalu besar. Selanjutnya, melewati alam kabut, orang-orang itu pasti akan sangat penasaran. Begitu dia mengungkapkan jati dirinya, akan ada masalah yang tak terhitung jumlahnya. Itu semua adalah pembangkit tenaga Dewa Surgawi. Bahkan jika sarana Ye Yuan saat ini sangat tangguh, itu juga tidak mungkin menjadi tandingan mereka. Jika seseorang memiliki niat jahat, ingin menemukannya sebagai kelinci percobaan, atau mendambakan harta padanya, itu tidak akan terlalu baik. Adapun hati mereka yang gatal tak tertahankan, Ye Yuan tidak peduli. Masa bodoh. Tentu saja,
Ye Yuan sangat ingin pergi karena secara alami ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Karena dia menerobos ke dunia baru, alam yang sama sekali berbeda. Ye Yuan perlu mencari tahu jenis alam apa yang dia lewati. Menciptakan metode kultivasi, semuanya omong kosong. Bagaimana rasanya setelah menerobos? Ye Yuan benar-benar tidak yakin juga. Semuanya membutuhkan dia untuk pergi dan meraba-raba. Memasuki alam kabut, Ye Yuan menemukan ruang terbuka dan mulai mengintrospeksi tubuhnya sendiri. Di dalam Laut Dewa, siklon kental berputar secara sistematis, seperti sekelompok nebula. Tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa esensi surgawi sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Adapun secara spesifik apa yang berbeda, dia juga tidak tahu. Ukuran esensi surgawi yang kental sekitar seperempat lebih kecil dari sebelumnya. Tapi cadangan total esensi surgawi 100 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ye Yuan merasakan topan kental ini sepertinya sangat misterius. Ini semakin menekan esensi surgawi yang kental. Dia jelas menyerap sejumlah besar esensi surgawi, tetapi ukurannya menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Namun, yang mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa laut surgawi menjadi kecil juga. Orang lain menerobos ke alam dewa surgawi, itu mengubah laut surgawi menjadi dunia kecil. Di sisi lain, tidak hanya laut surgawinya tidak menjadi besar, tetapi malah menyusut. Apa ini? Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan siklon kental tampaknya memiliki beberapa pola yang sangat kecil. Pola ini sepertinya agak mirip dengan pola di tubuh Anda. Dasles tiba-tiba berkata. Ye Yuan melihat dengan cermat. Benar-benar begitu. Tapi mempelajarinya untuk waktu yang lama, dia juga tidak tahu apa gunanya pola ini. Apa wilayahku? Sepertinya, menyebutnya Divine Lord Realm tidak terlalu tepat, kan? Ye Yuan tiba-tiba berkata sambil tersenyum pahit. Dengan menciptakan dunia kecil dan menjadi penguasa dunia, hanya dengan demikian seseorang bisa disebut Dewa Surgawi. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak memiliki dunia kecil dan tentu saja tidak bisa disebut Dewa Surgawi. Dasles juga tampak terdiam saat dia berkata, jalanmu ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulang. Tetapi saya dapat merasakan bahwa wilayah Anda kemungkinan besar luar biasa. Mungkin, jalan yang Anda ambil sudah benar dan yang lain, lupakan saja, sebaiknya Anda menamainya. Petik 2. Ye Yuan memiliki senyum pahit di wajahnya, tiba-tiba merasakan bagaimana dunia mabuk dan dia sendiri yang bangun. Dia memikirkannya dan berkata, sejak topan terbentuk di laut surgawi saya, mengapa tidak menyebutnya alam pusaran dewa? Dasles mengangguk ketika dia mendengarnya dan berkata, Realm Vortex Divine, itu tepat. Hehe, orang tua ini agak menantikan kemana kamu, anak ini, bisa berjalan. Petik 2. Ye Yuan tertawa keras dan berkata, saya tidak berani mengatakan langkah mana yang bisa saya jalani sampai, tapi saat ini, saya agak gatal untuk mencobanya. Saya ingin mencoba kekuatan dari alam pusaran surgawi ini. Petik 2. Tanpa debu membeku ketika dia mendengar itu dan berkata dengan ketidakpastian, bagaimana cara mencoba? Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukankah ada target hidup di depan? Hehe, ayo kembali. Petik 2. Dasles tertegun dan segera menunjukkan senyum penuh pengertian. Ketika sekelompok orang itu melihat Ye Yuan kembali, mereka pasti akan mendapat kejutan besar, bukan? Bab 1676 banding 1676. Jangan lihat lagi. Kamu tidak berpikir bahwa dia benar-benar bisa keluar, kan? Petik 2. Di puncak 10 mil, Leng Qiuling agak linglung. Waktu 1 bulan ini, dia tidak bisa duduk dengan tenang dan bermeditasi, melihat ke arah alam kabut dari waktu ke waktu. Ketika Zuo Han melihat ini, kecemburuannya tidak bisa menahan meledak, berbicara dengan sinis. Leng Qiuling menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, mungkin dia benar-benar bisa keluar. Zuo Han tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi ada pepatah yang disebut bisa dilakukan sekali, 2 kali, tapi tidak 3 kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah sesuatu? Alam dewa asal menerobos ke alam kabut, ini murni pacaran dengan kematian. Petik 2. Leng Qiuling membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Apa yang dikatakan Zuo Han masuk akal. Padahal dia tahu kalau Ye Yuan sangat misterius dan punya banyak sarana. Tapi alam kabut ini jelas sudah melampaui jangkauan normal. Tidak peduli seberapa hebatnya kemampuan seseorang,
itu juga tidak mungkin untuk keluar dari dalam. Leng Qiuling juga tidak tahu kenapa dia bisa seperti ini. Mungkin itu yang meningkatkannya tanpa ragu-ragu sedikit pun. Berbeda dari orang lain yang sengaja memulai percakapan dengannya, Ye Yuan murni hanya membantunya. Leng Qiuling tahu bahwa ketika dia mengeluarkan pedang giok, Ye Yuan ragu-ragu selama sepersekian detik itu. Jelas, dia tidak mau menerimanya. Zuo Han melirik Leng Qiuling dan berkata, "Saudari muda Leng, saya akui bahwa anak ini memiliki beberapa kemampuan, tetapi orang seperti dia akan meniduri diri mereka sendiri sampai mati cepat atau lambat. Pria seperti ini sama sekali tidak layak untuk Anda ingat dengan nostalgia." Petik 2. Tepat pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar, menarik pandangan semua orang. Oh. Jadi orang tolol sepertimu layak diingat dengan nostalgia. Petik 2. Hanya untuk melihat Ye Yuan perlahan berjalan keluar dari kabut dengan senyum main-main di wajahnya. Kemunculan Ye Yuan yang tiba-tiba segera menyebabkan keributan. Apakah penglihatanku gagal? Dia benar-benar keluar hidup-hidup dari alam kabut. Petik 2. Tunggu sebentar. Auranya sepertinya berbeda. Ini bukan lagi alam dewa asal lagi. Petik 2. Sungguh. Auranya jauh lebih kuat, tapi, aku tidak bisa melihat melalui dia. Petik 2. Apa yang dia alami di dalam alam kabut? Mungkinkah di dalam kabut alam, ada pertemuan yang tidak disengaja? Petik 2. Setiap orang memiliki penampilan tidak percaya. Untuk alam dewa asal untuk dapat memasuki Gunung Heavenspan, baiklah. Alam dewa asal bisa berjalan ke puncak 10 mil juga bisa dipahami. Tapi, alam dewa asal memasuki kabut alam dan masih bisa keluar, apa ini? Mungkinkah orang ini tidak bisa dibunuh? Kakakmu, bagaimana kamu keluar? Mustahil. Bahkan pembangkit tenaga dewa surgawi tidak bisa keluar dari sana, jadi bagaimana mungkin Anda bisa keluar? Petik 2. Ketika Zuo Han melihat Ye Yuan, dia memiliki ekspresi seperti dia telah melihat hantu, tergagap saat berbicara. Bagaimana saya keluar? Tentu saja, itu keluar. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu bukan senyuman. Zuo Han memiliki keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Mengapa hidup orang ini begitu ulet? Yang disebut tanah terlarang, dia berjalan melewatinya semudah tanah datar. Sebenarnya ada orang aneh di dunia ini. Tidak jauh, Leng Qiuling menatap Ye Yuan, terkejut, tetapi juga kaget. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar keluar dari alam kabut. Pria ini benar-benar keberadaan yang penuh teka-teki. Waktu 1 bulan ini, apa yang dia alami di dalam? Ye Yuan perlahan berjalan menuju Zuo Han dan berkata sambil menyeringai, masih ingat apa yang saya katakan sebelum saya pergi. Meskipun aura Ye Yuan meroket secara signifikan, dengan kekuatan surgawi-surgawi yang ke-9, dia secara alami tidak akan takut pada Ye Yuan. Mengingat kata-kata sebelum Ye Yuan pergi, dia tersenyum dingin dan berkata, tempat ini adalah Gunung Heavenspan. Bahkan jika saya tidak berani menyerang Anda, mungkinkah Anda berani mendekati saya? Petik 2. Ye Yuan terkekeh saat dia melihat Zuo Han dan berkata, kalau begitu, mari kita coba. Selesai berbicara, Ye Yuan tiba-tiba membanting tinju, langsung menyerang wajah Zuo Han. Zuo Han sama sekali tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar berani menyerang. Karena lengah, dia dikirim terbang dengan satu pukulan. Seseorang tidak boleh memukul wajah saat memukul orang. Tapi pukulan Ye Yuan ini ditujukan ke wajah, memukul sampai wajahnya penuh darah. Zuo Han terhuyung-huyung berdiri, seluruh orangnya linglung dan bingung, bahkan tidak dapat membedakan arah. Es sangat kuat. Pukulan biasa benar-benar melanggar perlindungan esensi surgawi Zuo Han. Leng Qiuling berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Ye Yuan sendiri juga melihat tinjunya, kejutan menyenangkan di seluruh wajahnya. Kekuatan pukulan ini agak melebihi imajinasinya. Pukulan ini sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan tubuh yang berdaging. Itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan esensi surgawi. Dia menemukan bahwa esensi surgawi tampaknya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Meskipun pukulannya tidak memiliki kekuatan dunia, dia bisa merasakan bahwa ada jenis kekuatan lain yang terkandung di dalamnya, meningkatkan kekuatan gerakannya. Ye Yuan tidak tahu apa nama kekuatan ini. Tapi dia yakin itu sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan dunia. Tidak, tunggu, itu harus di atas standar daripada di bawahnya. Zuo Han menggelengkan kepalanya dengan keras sebelum hampir berhasil kembali ke akal sehatnya. Dia menatap Ye Yuan dan terbakar amarah.
Kamu benar-benar berani bergerak. Aku akan membunuhmu. Petik 2. Zuohan begitu tua, ini masih pertama kalinya dia begitu malu, untuk benar-benar dipukul oleh bocah nakal yang baru saja menerobos ke alam dewa surgawi. Dia saat ini sudah kehilangan akal karena marah dan benar-benar lupa bahwa dia berada di Gunung Heavenspan. Aura surgawi dewa ke-9 berlapis tiba-tiba dilepaskan. Gelombang esensi surgawi yang menakutkan itu memberi orang perasaan palpitasi. Kekuatan Zuohan ini memang bukan hanya untuk pertunjukan. Ye Yuan memandang Zuohan dengan senyuman yang bukan senyuman, sepertinya tidak khawatir sama sekali. Tiba-tiba, aura menakutkan datang dari atas langit. Awan gelap hampir terbentuk dalam sekejap. Aura menakutkan langsung membayangi aura Zuohan. Zuohan tiba-tiba bergidik, aroma kematian langsung mencengkeram tenggorokannya, membuatnya tidak bisa bernapas. Tanpa berpikir panjang, Zuohan menghilangkan esensi surgawi dan pulih ke keadaan normalnya. Baru setelah itu awan gelap di langit menenangkan itu dan menghilang. Meskipun awan gelap menghilang, punggung Zuohan sudah basah kuyup oleh keringat. Baru sekarang dia tiba-tiba dan sepenuhnya sadar, ini di Gunung Heavenspan. Selama seseorang berani bergerak, itu akan memicu hukuman surgawi. Untungnya, dia tidak menyerang sekarang. Kalau tidak, dia pasti sudah berubah menjadi abu sekarang. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Mengapa orang ini baik-baik saja? Bukan hanya dia, semua orang menggunakan ekspresi ngeri untuk melihat Ye Yuan. Meskipun momentum Ye Yuan jauh dari Zuohan, dia memang menggunakan esensi surgawi dan kekuatan hukum. Mengapa hukuman surgawi tidak turun? Apakah kamu tidak akan membunuhku? Aku berdiri di sini, ayo. Ye Yuan memandang Zuohan dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata. Ekspresi Zuohan sangat jelek. Saat ini, di matanya, Ye Yuan adalah monster yang keluar masuk. Jika kamu tidak datang, maka aku akan pergi. Pukulan itu sebelumnya belum dilakukan untuk kepuasan saya. Petik 2. Ye Yuan perlahan menekan Zuohan. Zuohan benar-benar ketakutan kali ini. Dia berulang kali mundur, ekspresi panik saat dia berkata, jangan datang. Anda tidak datang. Mengapa? Mengapa itu tidak membawa hukuman surgawi saat Anda menyerang? Petik 2. Gemuruh. Ye Yuan tidak bisa repot-repot menjelaskan kepadanya sama sekali. Sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri, dan kemudian dia melayangkan pukulan lagi ke wajah Zuohan. Bab 1677 banding 1677. Ranah Ye Yuan saat ini kurang lebih sama dengan Dewa Surgawi lapis pertama. Secara logis, tinju Ye Yuan tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Zuohan. Tapi setiap pukulannya adalah tinju ke daging, memukul wajah Zuohan dengan brutal. Esensi surgawi pelindung Zuohan tidak bisa memblokir tinju Ye Yuan sama sekali. Dengan beberapa kepalan tangan, seluruh tubuh Zuohan dipukul sampai pusing, tidak bisa membedakan utara, selatan, timur, barat sama sekali. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu lari. Jangan pukul lagi. Semuanya menjadi gelap di depan mata Zuohan, mata terus berputar ke belakang, berteriak saat dia berlari dengan liar. Penampilan itu sangat lucu sampai ekstrim. Di Gunung Heavenspan yang besar, kedua orang itu dapat digambarkan sebagai, Anda dikejar, saya melarikan diri. Petik 1. Kecuali, Dewa Surga Lapis pertama mengejar Dewa Surga Lapis ke-9 dan mengalahkan yang terakhir, gambar ini terlalu berdampak serius. Namun, seseorang tidak bisa terbang di Gunung Heavenspan. Ye Yuan bahkan tahu kemampuan magis spasial, berjalan seolah-olah di atas sayap. Tidak peduli bagaimana Zuohan berlari, dia bisa mengejar dalam beberapa langkah, lalu dengan tegas memberinya pukulan. Di sampingnya, semua orang tercengang. Orang ini juga terlalu kuat, kan? Intinya adalah mengapa dia tidak memicu hukuman surgawi. Anak ini terlalu misterius. Sepanjang jalan, dia merusak pemahaman kita. Petik 2. Cek-cek, Zuohan menderita kerugian besar kali ini. Surga yang ditinggikan Dewa Surgawi berlapis 9 hanya bisa dikalahkan dan tidak melawan, itu benar-benar menyedihkan sampai mati. Petik 2. Semua saudara magang junior Zuohan tidak berani melangkah maju. Mereka juga tidak berani bergerak dan hanya bisa menyaksikan Zuohan dipukuli tanpa daya. Akhirnya, Zuohan tidak tahan lagi dan berteriak sambil menangis, saya mohon, jangan pukul lagi.
Terus pukul dan aku akan cacat. Selama Anda tidak memukul lagi, saya akan menyetujui apapun yang Anda ingin saya lakukan. Petik 2. Benar saja, Ye Yuan berhenti dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, ada yang benar-benar berjalan. Iya, apapun itu. Selama kamu berhenti menyerang. Petik 2. Zuo Han benar-benar ketakutan. Ini hanyalah penyiksaan tanpa akhir. Orang di depannya ini hanyalah iblis. Zuo Han tiba-tiba merasa bahwa di Gunung Heavenspan ini, Ye Yuan tidak terkalahkan. Berbagai pembatasan Gunung Heavenspan pada seniman bela diri biasa sama sekali tidak berpengaruh padanya. Anda tidak bisa menyerang, tapi dia bisa. Anda tidak bisa memasuki alam kabut, dia bisa. Di dunia ini, apakah masih ada hal yang tidak masuk akal? Surga yang bermartabat dan berlapis 9, Dewa Surgawi, ditempatkan di luar, itu adalah pembangkit tenaga listrik suatu wilayah. Sekarang, dia benar-benar dipukuli oleh orang yang baru saja menerobos ke alam Dewa Surgawi sampai penampilannya tidak dapat dikenali. Siapa yang akan saya tuju dan temukan untuk mencari alasan? Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah. Saya akan mengatakan dua hal, dan selama Anda bisa mencapainya, tidak menyerang Anda bisa dilakukan. Petik 2. Anda berkata, Anda mengatakan apa saja dan saya akan setuju. Zuo Han bahkan tidak berpikir dan langsung berkata. Dia tidak bodoh dan secara alami tahu bahwa Ye Yuan akan menuntut harga selangit. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan. Menghadapi lawan yang tak terkalahkan, selain menyerah, pilihan lain apa yang Anda miliki? Ye Yuan berkata dengan dingin, pertama, minta maaf kepada Nona Leng dan bersumpah untuk tidak mengganggunya lagi di masa depan. Otak Zuo Han baru saja kembali ke akal sehatnya. Mendengar ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah dan dia menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata dengan marah, Ye Yuan, kamu tercela. Ye Yuan juga tidak marah, mengangkat tinjunya sambil tersenyum. Zuo Han tidak bisa menahan tersedak dan menggertakkan giginya karena kebencian saat dia berkata, baik, aku berjanji padamu. Dalam pandangan Zuo Han, Ye Yuan pasti ingin setelah seseorang keluar dari liga, menggunakan metode semacam ini untuk memaksanya berhenti. Sebenarnya, Ye Yuan benar-benar tidak memiliki pemikiran yang salah terhadap Leng Qiuling. Itu semua angan-angan Zuo Han sendiri. Tapi Ye Yuan juga tidak akan menjelaskannya. Bagaimanapun, di depan banyak orang, wajah seorang wanita masih sangat penting. Membiarkan semua orang salah paham sedikit tidak penting baginya. Leng Qiuling memandang Ye Yuan dengan agak terkejut, tidak menyangka bahwa permintaan pertama Ye Yuan sebenarnya demi dirinya. Sejujurnya, dia benar-benar kesal dengan Zuo Han yang seperti permen tongkat ini secara maksimal. Namun, dia tidak bisa melepaskannya apapun yang terjadi. Kedua tetua keluarga sangat optimis dengan interaksi di antara mereka. Sekarang, bisa menyelesaikan masalah ini untuk selamanya, tentu saja itu hal yang baik baginya. Berpikir sampai saat ini, dia agak tersentuh oleh Ye Yuan di dalam hatinya. Itu hanya untuk melihat Zuo Han datang sebelum Leng Qiuling dengan enggan. Menggunakan tatapan yang sangat kesal untuk melihatnya, dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa mengatakan apapun. Semua orang mengatakan bahwa semakin wanita tidak bisa didekati, semakin tergoda pria. Menaklukkan keindahan gunung es seperti ini adalah rasa pencapaian yang sangat memuaskan bagi Zuo Han. Dia juga percaya bahwa dengan mengandalkan bakatnya, dia bisa mencairkan gunung es ini suatu hari nanti. Tapi sekarang, karena satu sumpah, semua usahanya lenyap seperti gelembung sabun. Apa, Anda masih memiliki kesempatan untuk menarik kembali kata-kata Anda sekarang? Petik 2. Ye Yuan menatap Zuo Han sambil menyeringai dan mengangkat tinjunya lagi. Zuo Han sudah ketakutan oleh Ye Yuan. Dia mengertakkan gigi, membungkuk pada Leng Qiuling, dan berkata, kakak muda Leng, di masa lalu, semua itu salahku. Aku seharusnya tidak mengganggu kamu. Aku, Zuo Han, bersumpah atas nama Dao Surgawi, untuk sama sekali tidak mengganggumu lagi di masa depan. Jika saya melanggar sumpah ini, saya akan mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. Zuo Han membenci Ye Yuan di dalam hatinya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah memikirkannya. Setelah meninggalkan Gunung Heavenspan, dia harus memikirkan cara untuk membunuh Ye Yuan. Permusuhan ini harus dibalas. Mendengar sumpah Zuo Han, Leng Qiuling juga merasa seperti terbebas dari beban yang berat.
Dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Terima kasih." Meskipun nadanya sangat acuh tak acuh, Ye Yuan bisa merasakan ketulusan dan tersenyum sekaligus, berkata, "Masalah kecil, Nona Leng tidak perlu memikirkannya." Petik 2. Percakapan kedua orang ini tampak sangat sederhana, tetapi sangat sinis di telinga orang lain. Zuo Han berkata bahwa dia tidak akan mengganggu Leng Qiuling lagi, tetapi Leng Qiuling mengucapkan terima kasih kepada Ye Yuan. Pukulan ini benar-benar dipukul dengan keras. Seberapa merugikan dia terhadap Zuo Han untuk mengatakan kata-kata semacam ini di depan umum. Ekspresi Zuo Han bahkan lebih jelek daripada makan lalat. Tentu saja, wajahnya saat ini seperti kepala babi, orang lain juga tidak tahu. Banyak orang diam-diam mencibir, pemandangan itu sangat memalukan selama beberapa waktu. Disposisi Leng Qiuling dingin. Kecerdasan emosionalnya jelas berada di sisi yang rendah. Dia masih belum merasa ada yang salah dengan kata-katanya. Tapi melihat semua orang tertawa, dia agak bingung. Zuo Han sendiri tidak tahan lagi. Beralih ke Ye Yuan, dia berkata, "Saya sudah melakukan kondisi pertama, jadi nyatakan yang kedua." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Serahkan semua cincin penyimpanan pada Anda dan saudara-saudara magang junior Anda." Ketika Zuo Han mendengar, dia langsung ingin mengaum. Tapi melihat Ye Yuan mengangkat tinjunya, dada yang penuh amarah itu segera gagal. Anggap dirimu kejam." Zuo Han marah sampai dia akan meledak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Yuan sama sekali. Selain menyerah, apa lagi yang bisa dia lakukan? Zuo Han berpaling ke kelompok junior bersaudara dan berkata dengan kesal, "Serahkan semua cincin penyimpanan di tubuhmu." Petik 1. Selesai berbicara, dia sendiri mengeluarkan banyak cincin penyimpanan. Setelah menghapus jejak, dia melemparkannya ke Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan memandang Zuo Han dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, "Semua bersumpah atas sumpah Dao Surgawi, jangan berpikir untuk merokok." Zuo Han tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan hanya bisa mengeluarkan cincin penyimpanan lain dari tubuhnya. Jelas, hal-hal di dalam cincin penyimpanan ini sangat penting baginya. Dia menatap Ye Yuan dengan kejam, ingin mengatakan beberapa kata keras, tetapi ketika kata-kata itu mencapai ujung lidahnya, dia memaksanya kembali. Mengatakan kata-kata keras saat ini adalah murni mencari masalah. Bab 1678-1678. Ye Yuan mengumpulkan lebih dari 100 cincin penyimpanan dan membuat masing-masing dari mereka bersumpah atas sumpah Dao Surgawi sebelum dia bersedia untuk membatalkan masalah ini. Tidak perlu memeriksa untuk mencari tahu. Ratusan cincin penyimpanan ini jelas merupakan kekayaan yang besar. Orang-orang ini semua berasal dari ibu kota kekaisaran, mereka tidak lusuh seperti orang-orang jenius di kota-kota kekaisaran. Menerobos ke alam Vortex Divine, pengeluaran Ye Yuan akan meningkat. Dia tentu saja tidak keberatan memiliki uang yang banyak. Menyingkirkan cincin penyimpanan, Ye Yuan berkata kepada Zuo Han sambil tersenyum, "Kalian semua terus memahami Dao Surgawi. Saya tidak akan mengganggu lagi. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi." Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi. Kiri begitu saja. Setiap orang memiliki ekspresi tertegun. Gunung Heavenspan bukanlah tempat yang bisa didatangi dan kapanpun mereka suka. Setiap kali mereka datang ke Gunung Heavenspan, tubuh seniman bela diri akan membawa cukup banyak aura surgawi Dao. Hanya dengan memurnikan semua aura Dao surgawi ini seseorang bisa masuk sekali lagi. Bagi para jenius seperti Leng Qiuling dan Zuo Han, mereka hanya menggunakan waktu sekitar 100 tahun dan bisa mencerna semua Dao surgawi ini. Tetapi bagi seniman bela diri dengan bakat yang sangat lemah, mereka perlu menghabiskan ribuan, bahkan puluhan ribu tahun sebelum mereka dapat mencerna Dao surgawi ini. Oleh karena itu, datang ke Gunung Heavenspan setiap kali adalah kesempatan yang sangat berharga bagi seniman bela diri. Mereka semua sangat menyukainya. Melihat niat Ye Yuan saat ini, dia benar-benar akan pergi lebih awal. Tujuan Ye Yuan untuk datang ke Gunung Heavenspan sudah tercapai. Dia sudah tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Menciptakan metode budidaya tingkat keempat, sebelum Ye Yuan menerobos ke tingkat kelima, tidak akan ada banyak hambatan. Tidak ada yang tidak bisa dipecahkan dengan pil obat. Selain itu, dengan Gunung Heavenspan kecil di atasnya, jika bukan karena menghadapi kemacetan besar kali ini, dia tidak perlu datang ke Gunung Heavenspan.
Membawa Gunung Heavenspan padanya adalah hal yang luar biasa. Melihat pandangan belakang Ye Yuan yang pergi, Leng Qiuling benar-benar memunculkan rasa melankolis di hatinya. Dia terkejut dengan perasaannya. Dia sebenarnya memiliki perasaan tidak mau berpisah dengan seorang pria. Ini tidak boleh. Tapi Leng Qiuling pada dasarnya acuh tak acuh dan menahan pikirannya dengan sangat cepat, dan mulai memahami Dao Surgawi. Dia datang ke Gunung Surga kali ini untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi dalam satu pukulan. Saat ini, dia sudah membuang banyak waktu. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ye Yuan datang ke lereng gunung dan menemukan Ning Tianping yang saat ini memahami Dao Surgawi dan langsung memotongnya. Ketika Ning Tianping melihat Ye Yuan, matanya langsung berbinar dan dia berkata dengan heran, "Ye Yuan, kamu menerobos." Ning Tianping diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia tidak begitu mengerti, dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak bisa melihat kedalaman Ye Yuan. Dia baru tahu bahwa aura Ye Yuan meroket baru-baru ini. Dia pasti berhasil menembus ke alam Dewa Surgawi dengan nyenyak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, perjalanan ini tidak sia-sia. Ayo, turun gunung. Petik 2. Ning Tianping juga tidak ragu-ragu dan menganggukkan kepalanya dan berkata, pergi. Namun, Mo Lifei marah dan berkata dengan cemberut, kesempatan untuk datang ke Gunung Heavenspan sulit didapat, jadi bagaimana kamu bisa menyerah di tengah jalan? Ye Yuan melirik Ning Tianping dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ning Tianping tersenyum dan berkata, Tuan, Anda masih belum cukup memahami Yang Mulia. Sekarang dia berhasil menembus ke peringkat 4, murid yang menerobos ke alam Dewa Surgawi ini juga ada di sekitar sudut. Saya tidak perlu membuang waktu sama sekali di Gunung Heavenspan. Petik 2. Mo Lifei tercengang dan penuh kebingungan. Ning Tianping melanjutkan dan berkata, Guru tidak sadar, tetapi Yang Mulia bahkan adalah Dewa Alkimia Bintang 4. Mo Lifei berpikir bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan yang luar biasa. Setelah mendengarnya, dia berkata dengan nada meremehkan, Dewa Alkimia Bintang 4, kamu dapat dengan mudah menemukan banyak sekali di dunia ini. Memang benar dia mengesankan, tetapi kesannya juga tidak bisa ditransfer ke Anda. Dewa Alkimia Bintang 4 dapat memastikan bahwa Anda menerobos ke alam Dewa Surgawi. Alam Dewa Surgawi ini juga terlalu tidak berguna. Petik 2. Ning Tianping tidak bisa berkata-kata. Dia juga tahu bahwa tidak melihat standar alkimia Dao Ye Yuan dengan mata kepala sendiri, sangat sulit bagi orang normal untuk mempercayainya. Ning Tianping hanya terkekeh dan mengirimkan suaranya ke Mo Lifei yang berada di dalam cincin kekosongan roh. Tuan, Anda akan tahu betapa menakutkan standar alkimia Dao Yang Mulia di masa depan. Mungkin, dia akan menjadi leluhur pengobatan kedua. Petik 2. Mo Lifei di dalam cincin kekosongan roh bergetar di sekujur tubuhnya, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Penilaian Ning Tianping agak terlalu tinggi, bukan? Namun, jika kekuatan alkimia Ye Yuan benar-benar bisa menyaingi leluhur obat, maka membantu Ning Tianping untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi secara alami tidak sulit. Sementara Mo Lifei linglung, Ning Tianping sudah turun gunung bersama Ye Yuan. Di bagian bawah setiap tingkat Gunung Heavenspan, akan ada sebuah lorong. Selama seseorang memasuki lorong itu, mereka akan bisa keluar dari Gunung Heavenspan. Kedua orang itu melewati lorong dan kembali ke dunia surga. Ye Yuan tidak terburu-buru untuk pergi tetapi kembali ke kota Southfoot. Dengan alasan dan kebaikan, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada pemabuk tua itu. Ketika pemabuk tua melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan keterkejutan. Kamu benar-benar kembali dengan selamat. Tidak? Tunggu, kamu bahkan berhasil menerobos. Tapi mengapa? Apakah saya benar-benar memiliki perasaan tidak dapat melihat melalui situasi Anda yang sebenarnya? Petik 2. Melihat Ye Yuan lagi, pemabuk tua itu menemukan bahwa perubahan monumental terjadi pada tubuh Ye Yuan. Transformasi semacam ini sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tapi tanpa ragu, Ye Yuan berhasil menembus peringkat 4. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Dasles sangat memikirkan Ye Yuan. Memasuki Gunung Heavenspan dengan kekuatan alam dewa asal, tidak hanya dia keluar tanpa cedera, dia bahkan menerobos belenggu. Hanya berdasarkan ini, bukan itu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, metode kultivasi junior sedikit spesial. Jadi ini terlihat seperti di dalam awan dan kabut. Petik 2. Ekspresi pemabuk tua itu berubah dan dia berkata dengan heran,
Karena Anda memperoleh warisan Lord Immortal Grove, Anda sebenarnya tidak mengembangkan metode budidayanya. Pemabuk tua itu mengerti Immortal Grove dengan sangat baik. Meskipun Immortal Grove sangat tangguh, metode budidayanya tidak mungkin membiarkan Ye Yuan memberinya perasaan seperti ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, junior ini tidak mengembangkan metode budidaya senior Immortal Grove. Petik 2. Ekspresi pemabuk tua itu berubah, sangat terkejut di hati mereka. Seseorang harus tahu, metode budidaya Heavenly Empyrean Immortal Grove adalah metode budidaya puncak dunia surga. Selama seseorang dibudidayakan dalam urutan yang benar, lupakan alam surgawi Empyrean, bahkan puncak kaisar surgawi sama sekali tidak menjadi masalah. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak berkultivasi. Lalu dari mana asal metode kultivasinya? Dasles juga muncul dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu menebak di sana-sini lagi. Metode budidaya ini dibuat oleh Ye Yuan. Dia mengalami kemacetan, jadi itu sebabnya dia datang ke Gunung Heavenspan untuk mencari peluang untuk menerobos. Sekarang setelah dia berhasil menerobos, secara alami tidak perlu tinggal juga. Pemabuk tua, tunggu saja dengan santai. Tentang dendam Immortal Grove, Ye Yuan akan membantunya untuk membalasnya tidak lama lagi. Petik 2. Seluruh tubuh pemabuk tua gemetar, dengan gelombang besar muncul di hatinya. Untuk Dasles berani mengatakan ini, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan penuh pada Ye Yuan. Melihatnya sekarang, anak di depannya ini benar-benar tidak sesederhana yang dia bayangkan. Setelah keheranan, pemabuk tua itu menatap Ye Yuan sekilas dan berkata, baiklah, orang tua ini akan menunggu kabar baikmu. Jika Anda dapat membantu Lord Immortal Grove membalas dendam, orang tua ini akan melayani Anda sepanjang hidup Anda dengan bekerja keras dan bekerja keras untuk Anda seumur hidup. Petik 2. Ye Yuan buru-buru berkata, senior mabuk terlalu serius, Kaisar Langit Jiu Sang, aku juga memiliki permusuhan yang besar. Bahkan jika bukan demi senior Immortal Grove, aku juga tidak akan membiarkannya pergi. Petik 2. Dasles dimarahi sambil tertawa, kamu orang tua, kamu benar-benar menganggap dirimu sendiri penting. Prestasi masa depan anak ini jauh dari apa yang dapat Anda bayangkan. Jiu Sang hanyalah salah satu batu loncatannya. Petik 2. 1679 elemen kekacauan formasi perangkap Dewa Air mendalam. Setelah kedua orang itu keluar dari batas kota Southfoot, mereka langsung memasuki aula ekstrim ungu dan melaju seperti angin menuju jalan masuk. Setelah beberapa hari, Purple Extreme Hall tiba di sebuah ngarai. Tiba-tiba, aula ekstrim ungu tampaknya telah terjebak dalam rawa dan sebenarnya tidak dapat maju 1 inci pun lebih jauh. Yang mulia, apa yang terjadi? Ning Tianping berkata dengan heran. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, sepertinya ada beberapa ekor kecil yang tidak dibersihkan dan datang untuk mencari pelecehan lagi. Ayo, keluar dan lihat. Petik 2. Swoosh, swoosh, swoosh. Saat kedua orang itu baru saja mengungkapkan sosok mereka, lebih dari selusin anak panah tajam menembus udara dan terjalin membentuk jaringan panah yang padat. Ekspresi Ning Tianping berubah dan dia berteriak, hati-hati, yang mulia. Biasanya, mereka secara alami dapat menghindari panah tajam ini. Tapi saat ini, mereka juga terjebak dalam rawa, sosok mereka sangat dibatasi. Ye Yuan menemukan bahwa bahkan hukum spasialnya sebenarnya tidak dapat bekerja dengan baik. Jelas, mereka terjebak dalam formasi susunan yang kuat. Yang fatal adalah setelah panah tajam ini memasuki formasi arai, mereka tidak akan melambat seperti orang yang terjebak, tetapi mereka malah mempercepat. Waktunya dipahami dengan sempurna, bahkan tidak memberikan kesempatan untuk memasuki Purple Extreme Hall sekali lagi. Pada saat kritis, Ye Yuan tiba-tiba mengeluarkan raungan keras. Cahaya keemasan meledak di tubuhnya, pola biru samar tampaknya hidup kembali, berkeliaran di tubuh Ye Yuan. Pada saat ini, Ye Yuan merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Raungan naga yang marah melonjak langsung ke langit. Suara Dewa Naga yang sudah lama tidak terlihat. Di sampingnya, Ning Tianping melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Yang Mulia sebenarnya masih memiliki kartu truf seperti itu. Gelombang suara yang mengerikan menyebar. Selusin anak panah tajam itu langsung hancur berkeping-keping. Mengenai kekuatan suara Dewa Naga, Ye Yuan juga tidak menyangka itu akan menjadi sangat kuat. Panah itu jelas dibuat secara khusus dan sudah menjadi artefak Dewa Langit Puncak, dengan kualitas yang sangat keras.
Selanjutnya, formasi arai dipesona pada panah. Mereka bisa melintasi dengan bebas dan tidak terpengaruh oleh formasi besar ini. Ye Yuan awalnya hanya ingin mengubah lintasan panah melalui suara Dewa Naga. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar langsung hancur. Sebuah raungan menghancurkan artefak Dewa Langit. Seberapa kuat kekuatan Dewa Suara Naga ini? Ye Yuan sangat gembira di dalam hatinya. Dia tahu itu pasti karena pola biru itu. Menghindari gelombang serangan pembunuhan tertentu ini, Ning Tianping sudah basah oleh keringat di sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa dia sudah mengitari satu putaran di sekitar gerbang neraka dan kembali. Jika bukan karena Ye Yuan, dia sudah akan ditembak ke saringan sekarang. Di luar formasi besar, sekelompok orang muncul di lereng bukit. Xiang Yunfei berteriak, "Bos He, kamu membual padaku betapa kuatnya Wind Breaking Arrows kamu setiap hari. Seberapa kuat itu?" Satu raungan dari itu menyebabkan semua anak panahmu hancur. Semuanya hancur. Saya memberi kalian semua aset saya. Sekarang, Anda memberikan hasil seperti ini untuk membalas saya. Petik 2. Mereka berada di luar formasi besar dan tidak bisa merasakan kekuatan suara Dewa Naga Ye Yuan sama sekali. Oleh karena itu, Xiang Yunfei merasa bahwa bos He Wind Breaking Arrows ini hanyalah sombong yang terakhir. Listrik tidak memotongnya. Bos dia adalah bandit yang sangat kuat dalam sebuah geng di sekitar Riverlook Capital City. Tentu saja, mereka juga sekelompok bandit terkenal. Mereka datang dan pergi tanpa jejak, seringkali merampok jalan raya beberapa pedagang dan ahli yang lewat. Pembangkit tenaga listrik yang mati di tangan mereka terlalu banyak untuk dihitung. Dikatakan bahwa mereka bahkan telah membunuh di hadapan pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis ketujuh. Kelompok orang ini, kekuatan mereka bahkan tidak di bawah 3 kekuatan besar. Xiang Yunfei memiliki koneksi yang luas. Dia mengerahkan banyak tenaga dan akhirnya menghubungi kelompok bandit ini. Dia menyerahkan semua asetnya kepada bosnya, He Tianxiang, mengundang mereka untuk bergerak untuk mencegat dan membunuh Ye Yuan. Tentu saja, sedikit asetnya, bos dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ketika Xiang Yunfei memberitahu bos He tentang berita bahwa Ye Yuan memiliki aula ekstrim ungu, dia tersentuh. Jenis harta mistik tipe terbang spasial ini, terlebih lagi, setidaknya itu adalah keberadaan harta karun mistik Dewa Surgawi, tidak mungkin mereka tidak akan dipindahkan. Oleh karena itu, sekelompok orang ini mengikuti di belakang Ye Yuan, tiba di sekitar Gunung Heavenspan, dan menyergap di ngarai ini. Ngarai ini merupakan jalan yang harus dilalui untuk kembali ke Riverlook Capital City. Jika Ye Yuan ingin kembali, dia pasti akan pergi dari sini. Sebenarnya kekuatan bos He, kelompok bandit ini, tidak kuat. Apa yang mereka benar-benar kuatkan adalah formasi arai ini dan Wind Breaking Arrow. Formasi arai ini adalah formasi arai 4 peringkat Divine Dao puncak yang kuat. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm tahap akhir terjebak di dalam, akan sangat sulit untuk pergi juga. Mereka memang telah membunuh di hadapan pembangkit tenaga surgawi lapis ketujuh. Itu dengan mengandalkan formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen kekacauan ini. Xiang Yunfei juga menyukai susunan besar bos He. Itulah mengapa dia akan datang dan mencari bos He untuk bertindak. Dia tidak menyangka bahwa serangan pembunuhan tertentu ini benar-benar dihancurkan oleh Ye Yuan, bagaimana mungkin dia tidak marah. Bos He menatap Xiang Yunfei dengan pandangan dingin dan berkata, "Xiang Yunfei, kamu berani mengaum pada ayahmu. Apakah Anda berpikir bahwa Anda masih pembangkit tenaga listrik surgawi lapis kelima?" Petik 2. Ekspresi wajah Xiang Yunfei berubah, amarahnya langsung berkurang, tapi dia masih berkata dengan marah, "Kamu mengacaukan segalanya. Aku akan lihat apa yang kamu lakukan sekarang." Petik 2. Alis bos He terkunci rapat saat dia berkata sambil mendengus dingin, formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen kekacauan ini digabungkan dengan panah pemecah angin, kecuali kekuatan seseorang mencapai surga lapis ke-8, Dewa Surga, jika tidak, sangat mustahil untuk menyelesaikannya. Menurutmu apakah aumannya tadi sesederhana itu? Panah pemecah angin ayahmu, masing-masing adalah artefak Dewa Surgawi puncak. Seluruh tubuhnya ditempa dengan Tousan Fall Profound Ice Metal. Lebih dari 10 orang dilepaskan dalam satu tembakan, bahkan yang abadi akan kesulitan untuk memblokirnya. Anak ini sangat merepotkan. Petik 2. Xiang Yunfei secara bertahap menjadi tenang dan menemukan bahwa sepertinya dia benar-benar menyederhanakan banyak hal. Artefak Dewa Surgawi Puncak,
Bahkan jika itu dia di masa jayanya, ingin menghancurkan satu dengan tangan kosong sangat sulit, apalagi lebih dari 10. Tapi Ye Yuan benar-benar menghancurkan lebih dari 10 dengan teriakan. Raungan ini secara alami tidak akan sesederhana itu. Apa yang harus dilakukan sekarang? Xiang Yunfei berkata dengan ekspresi muram. Bos, dia berkata, tenang. Sedikit kekuatannya tidak bisa mematahkan formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen Chaos sama sekali. Susunan besar ini sangat kuat dan bahkan memiliki efek melahap esensi surgawi. Bukankah Anda mengatakan bahwa dia tidak memiliki banyak batu esensi surgawi lagi? Aku akan lihat kapan dia bisa bertahan sampai terjebak dalam formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen kekacauan, dia akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Petik 2. Mendengar ini, Xiang Yunfei menampakkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Xiang Yunfei, kamu sangat baik. Karena Anda menemukan pembantu untuk datang dan menyergap Ye ini, maka bersiaplah untuk menderita murka Ye ini. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara Ye Yuan ditransmisikan keluar dari deretan besar. Ekspresi Xiang Yunfei berubah. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar langsung menebak bahwa itu dia. Namun, saat memikirkan bahwa Ye Yuan terperangkap dalam deretan besar, dia segera merasa jauh lebih lega. Dia tersenyum dingin dan berkata, bocah, formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen kekacauan ini, bahkan surga berlapis ketujuh Dewa Surgawi tidak dapat membebaskan diri ketika terjebak di dalam. Saya ingin melihat apa murka Anda. Ingin menggunakan harta mistik Tuan Surgawi untuk meledak lagi. Saya ingin melihat berapa banyak harta mistik Lord yang Anda miliki. Petik 2. Ketika Bos He mendengar itu, dia juga tersenyum dingin dan berkata, nak, terjebak dalam formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen Chaos, kamu hanya menunggu untuk mati dengan ketenangan pikiran. Hukum spasial Anda terlalu lemah dan tidak dapat memecahkan formasi susunan ini sama sekali. Petik 2. Apakah begitu? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat kemarahan Tuan muda ini sekarang. Petik 2. Suara Ye Yuan ditransmisikan dengan samar. Bab 1680-1680. Orang bodoh yang tidak tahu malu membual. Kumpulan formasi susunan ini, ayahmu telah digunakan selama 10.000 tahun. Tidak ada yang pernah. Bos, dia sangat percaya diri dalam formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen Chaos. Dia telah menggunakan kumpulan formasi susunan ini untuk menjebak dewa yang tahu berapa banyak ahli yang mati sebelumnya. Itu tidak pernah gagal. Tapi kata-katanya baru saja diucapkan di tengah jalan ketika suara ledakan keras datang dari dalam ngarai. Bang, bang, bang. Suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya terjalin bersama. Kemudian seberkas cahaya meledak keluar dari formasi arai, dengan paksa keluar dari formasi perangkap Dewa Air yang mendalam elemen Chaos. Bos, dia terkejut dengan ketakutan, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Aula ekstrim ungu berhenti di udara, mengungkapkan sosok Ye Yuan dan Ning Tianping. Tatapan Ye Yuan dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada yang pernah keluar sebelumnya, beberapa kata ini, dengan paksa ditelan kembali ke perutnya olehnya. Dia menggunakan ekspresi seperti dia telah melihat hantu untuk melihat Ye Yuan dan berteriak, tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana Anda keluar? Formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen Chaos benar-benar tanpa celah di baju besinya. Bagaimana? Bagaimana Anda melakukannya? Petik 2. Ye Yuan mencibir dan berkata, tidak ada celah di baju besi. Bagaimana ada formasi arai tanpa kelemahan untuk dieksploitasi di dunia ini? Tidak peduli seberapa kebal itu juga hanya formasi arai peringkat 4. Ledakan saja sudah cukup. Petik 2. B. Ledakan itu. Bos, dia bergumam. Dia secara alami melihat ledakan di Grand Arai. Tapi dia tidak bisa membayangkan ledakan macam apa yang bisa meledakkan formasi barisannya. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan suara dingin, ya, lebih dari 30 harta mistik Tuan Dewa tingkat menengah meledak pada saat yang sama, bukankah itu akan pecah? Mendengar kata-kata Ye Yuan, Xiang Yunfei dan Bos He tidak bisa menahan rasa ngeri. Oh, lebih dari 30 harta mistik Lord tingkat menengah. Anda gila. B. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki begitu banyak harta mistik tingkat menengah padamu? Petik 2. Hati Bos He dan Xiang Yunfei meneteskan darah. Lebih dari 30 harta mistik Tuan Dewa tingkat menengah benar-benar hilang begitu saja. Orang ini bukan hanya orang gila, tapi dia juga anak yang hilang.
Ye Yuan awalnya tidak memiliki begitu banyak harta mistik Tuan Dewa tingkat menengah padanya. Tapi dia membebaskan Zhuo Han dan saudara-saudara juniornya dari cincin penyimpanan mereka. Mereka benar-benar memiliki beberapa harta mistik Tuan Surgawi di masing-masing tangan mereka. Harta mistik Tuan Surgawi tingkat menengah secara alami tidak dalam minoritas. Hanya Zhuo Han saja yang memiliki 7 atau 8 harta mistik dewa tingkat menengah. Para jenius ibu kota kekaisaran memang syarat dengan neraka. Jika bukan karena harta mistik bangsawan tingkat menengah ini, benar-benar tidak mudah bagi Ye Yuan untuk ingin keluar. Ye Yuan telah lama menemukan bahwa esensi surgawinya sangat istimewa. Setelah menyuntikkan ke dalam harta mistik Tuan Dewa tingkat menengah, itu benar-benar bisa meledak. Tapi itu tidak berpengaruh pada harta mistik Tuan Dewa tingkat tinggi. Meledakkan lebih dari 30 harta mistik Tuan Surgawi dalam sekejap, itu setara dengan lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm tingkat menengah yang menyerang habis-habisan. Ledakan ini terkonsentrasi pada satu titik, kekuatan dalam sekejap itu secara praktis menyaingi serangan habis-habisan dari pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm tahap akhir. Oleh karena itu, arai besar yang tidak dapat disangkal ini telah meledak. Satu celah sudah cukup. Ye Yuan memandang Bos He dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, "Ya, terima kasih, tidak ada salah satu dari harta mistik penguasa tingkat menengah di sisa-sisa saya. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih." Petik 2. Melihat tatapan Ye Yuan, Bos He tidak bisa menahan gemetar. Lebih dari 30 harta mistik bangsawan tingkat menengah, ini adalah jumlah kekayaan yang sangat besar. Bahkan untuk Ye Yuan, itu juga agak menyakitkan. Tetapi ketika Xiang Yunfei mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa liar dan berkata, "Ye Yuan, kamu mengatakan bahwa kamu tidak lagi memiliki harta mistik Tuan Dewa tingkat menengah. Hahaha, dasar bodoh, bahkan tidak tahu bagaimana menunjukkan kekuatan kosong, untuk benar-benar memberitahuku hal semacam ini." Petik 2. Apa yang paling dia waspadai adalah Ye Yuan meledakkan harta mistik Tuan Surgawi. Karena itu, dia terlempar hingga wilayahnya jatuh terakhir kali. Saat ini, dia hanya puncak Dewa Surga lapis keempat dan sulit untuk kembali ke Dewa Surga lapis kelima lagi. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi memiliki harta mistik Tuan tingkat menengah atas dirinya. Dia tidak perlu takut lagi. Meskipun Xiang Yunfei tidak bisa melihat melalui situasi Ye Yuan yang sebenarnya, bahkan jika dia menerobos, dia juga berada di surga paling pertama dari Dewa Surgawi sekarang. Dengan kekuatan surgawi berlapis keempat dari surga, membunuh Ye Yuan lebih dari banyak. Ye Yuan menatapnya seperti sedang melihat orang mati. Dia berkata dengan dingin kepada Ning Tianping, "Sekelompok orang itu akan diserahkan padamu. Serahkan orang ini padaku." Petik 2. Ning Tianping mengangguk dan berkata, "Yang mulia, hati-hati. Bos He hanyalah Dewa Surga lapis keempat, sementara yang lainnya adalah alam Dewa Surga tingkat awal. Pertempuran Realm Lord Divine tingkat menengah, mereka sama sekali tidak bisa membantu." Saat Xiang Yunfei mendengar, dia tidak bisa menahan tawa liar saat dia berkata, "Kamu mengatakan bahwa kamu ingin menantangku sendiri. Orang bodoh, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan surga dengan melanggar? Bahkan jika alam ayahmu jatuh, aku juga masih alam dewa-dewa tingkat menengah. Membunuhmu, hanya mengangkat satu jari." Petik 2. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Oh, apakah begitu?" Swoosh. Selesai mengucapkan kalimat ini, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Tatapan mata Xiang Yunfei menjadi tajam dan dia berseru, sangat cepat. "Cakar naga semesta." Ye Yuan berteriak keras, pola biru berkedip di tubuhnya. Cakar besar naga biru tiba-tiba mencapai dari kehampaan, menghantam ke arah Xiang Yunfei. Saat cakar naga muncul, dunia menjadi khawatir. Cakar ini terlalu cepat, Xiang Yunfei tidak bisa bereaksi sama sekali. Bang! Wark! Xiang Yunfei langsung dipukul terbang dengan cakar, darah segar menyembur liar. Namun, Ye Yuan tidak berniat membiarkannya mengatur napas. Setelah itu, cakar lain keluar. Bang! 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 Koma! Di langit, hanya untuk melihat cakar naga menghilang dan muncul kembali. Ye Yuan saat ini berada dalam kondisi amarah yang hebat, melampiaskan rasa frustrasi di hatinya dengan hiruk-pikuk, memukul Xiang Yunfei. Pertempuran di sana belum dimulai, karena Bos He,
Mereka semua sudah lama tercengang karena takjub. Pertarungan itu memang berlangsung sepihak, tapi itu sangat berbeda dari yang dibayangkan sebelumnya. Satu sisi, tapi sisi itu condong ke arah Ye Yuan, dan bukan Xiang Yunfei. Di atas langit, Xiang Yunfei sudah mengeluarkan semua kemampuannya. Tetapi kekuatan cakar naga ini terlalu kuat, dia tidak bisa menahan semuanya. Ye Yuan benar-benar menggunakan kekuatan murni untuk menekannya. Xiang Yunfei sangat terguncang di dalam hatinya. Tidak menyangka bahwa setelah Ye Yuan menerobos, kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Ketakutannya terhadap Ye Yuan sepenuhnya berasal dari harta mistik Tuan Dewa tingkat menengah. Tapi dia menemukan kekecewaannya bahwa kekuatan Ye Yuan sendiri, dia benar-benar tidak dapat menahan bahkan sedikit. Ye Yuan juga terkejut secara tak terduga di dalam hatinya. Karena dia menemukan bahwa teknik bela diri ras naga lebih kuat secara keseluruhan. Dia bisa merasakan bahwa setiap kali dia meluncurkan teknik bela diri, ada kekuatan yang mendalam dan misterius yang berkumpul di teknik bela dirinya, membuat kekuatan teknik bela dirinya berlipat ganda. Ye Yuan tahu bahwa ini semua adalah efek dari pola biru itu. Melihatnya sekarang, pola biru ini adalah hal yang baik dan bukan hal yang buruk. Meskipun teknik bela diri ras naga kuat, itu tidak kuat sampai pada tingkat di mana ia bisa menekan Xiang Yunfei dalam semua aspek. Xiang Yunfei adalah pembangkit tenaga listrik surgawi tingkat kelima. Bahkan jika wilayahnya jatuh, dia juga bukan apa yang bisa dibandingkan dengan dewa surga lapis keempat biasa. Kekuatannya cukup untuk menyapu para dewa surgawi lapis keempat. Makanya, itulah mengapa dia begitu percaya diri dan juga berani mencari bantuan Bos He. Sekarang, dengan pola biru ini, dia benar-benar bisa menekan Xiang Yunfei hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh yang berdaging. Benar saja, suara Dewa Naga sebelumnya bukanlah suatu kebetulan. Xiang Yunfei hanya punya satu pikiran di dalam hatinya sekarang, yaitu lari. Tiba-tiba, cahaya darah memancar ke tubuh Xiang Yunfei, sosoknya tiba-tiba melesat, terbang jauh dalam sekejap mata. Melihat adegan ini, Ye Yuan tertawa dingin, tangannya dengan cepat membentuk segel. Bab 1681 banding 1681. Segel Nirvana. Ye Yuan meraung. Segel Nirvana melesat seperti angin, melaju dengan cepat menuju Xiang Yunfei di cakrawala. Di bawah mata semua orang, segel hitam besar ini merobek langit dan mendarat di Xiang Yunfei. Gemuruh. Segel Nirvana tiba lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian, menyerang Xiang Yunfei dengan kuat, langsung meledakkannya menjadi ampas. Saat itu, ketika Ye Yuan hanya alam dewa asal, dia juga bisa menggunakan segel Nirvana untuk membunuh surga lapis kedua dewa-dewa Jinglu. Sekarang dia menerobos ke alam pusaran surgawi, kekuatan gerakan ini sudah tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama. Jika Xiang Yunfei tidak menggunakan art pelarian darah itu, dia mungkin masih bisa menahan sedikit. Tapi dia mengambil jalan menuju kehancuran dengan menggunakan gerakan itu. Kondisinya langsung turun drastis, nyaris menjadi sasaran hidup. Ye Yuan telah menyaksikan gerakannya sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak menjaga lagi gerakannya, dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bos He, sekelompok orang ini sudah lama tercengang karena menonton. Lebih dari selusin napas waktu, Ye Yuan menghabisi Dewa Surga lapis keempat dengan rapi dan rapi. Kekuatan semacam ini membuat orang putus asa. Monster macam apa yang diprovokasi orang itu oleh Xiang Yunfei? Bos He diliputi teror. Dia telah menjelajahi Riverlook Capital City tanpa hambatan selama bertahun-tahun dan belum pernah bertemu lawan yang begitu menakutkan sebelumnya. Nyali tidak bisa dikatakan tidak besar. Berani bertindak melawan pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis ketujuh dan bahkan berhasil membunuh pihak lain. Bagi orang lain, dia adalah eksistensi seperti mimpi buruk. Tapi hari ini, dia akhirnya menemui mimpi buruknya. Membunuh Xiang Yunfei dengan satu gerakan, Ye Yuan melihat ke bawah dari atas, menatap Bos He dengan tangan di belakang punggungnya, seperti dewa perang yang turun. Seluruh tubuh Bos He bergidik, tidak berani bertemu dengan tatapan Ye Yuan sama sekali. Ye yang mulia, saya salah. Aku mohon, jangan bunuh aku. Petik 2. Bos dia orang seperti ini selalu suka bersembunyi dan bersekongkol melawan orang. Dia sebenarnya sangat rapuh di dalam. Serangan dominan Ye Yuan sudah benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya, memberinya citra tak terkalahkan. Oleh karena itu, dia menyerah. Ye Yuan tertawa dingin dan berkata dengan suara dingin,
Tianping, lakukan. Jangan biarkan siapapun. Petik 2. Dia benar-benar marah. Jika bukan karena dia menggunakan ular listrik untuk meredam tubuh berdagingnya di alam kabut, dia sudah menjadi mayat sekarang. Kelompok orang ini berkolusi bersama dengan Xiang Yunfei, sekali melihat dan jelas bahwa mereka bukan orang baik. Tidak membunuh tidak cukup untuk menenangkan amarahnya. Ning Tianping juga seperti itu. Sebelumnya, jika bukan karena raungan naga yang mulia menghancurkan anak panah itu, dia pasti sudah lama ditembak kesaringan. Kemarahannya saat ini tidak sedikit pun kurang dari Ye Yuan. Tapi kekuatan tempur yang Ye Yuan tunjukkan barusan juga membuatnya diam-diam terikat lidah. Terlalu galak. Menyaksikan amukan Ye Yuan, bagaimana mungkin Bos He masih berani tinggal? Dengan raungan keras, dia berbalik dan lari. Hanya saja kekuatannya bahkan lebih buruk daripada Xiang Yunfei. Jadi bagaimana mungkin keinginan untuk lari bisa semudah itu? Lebih dari 10 orang tersebar dan melarikan diri ke segala arah. Ye Yuan mendengus dingin, sosoknya bergerak, bolak-balik melalui kehampaan dan tiba tepat di tengah-tengah kerumunan. Mengaum, raungan naga bergema di seluruh langit. Pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm yang baru saja akan melarikan diri, sosok mereka tiba-tiba berhenti. Mereka yang sedikit lebih lemah langsung dihancurkan menjadi debu oleh suara Dewa Naga. Seluruh tubuh Bos He gemetar, matanya penuh keheranan. Baru sekarang dia tahu betapa menakutkan raungan Ye Yuan ini. Dia, pembangkit tenaga listrik surgawi lapis keempatnya, sebenarnya tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri di bawah raungan ini, hampir jatuh. Seseorang harus tahu, bahkan jika tubuh berdaging Ye Yuan mencapai puncak transformasi keempat tahap awal, itu masih jauh dari surga berlapis keempat. Hanya dengan raungan, itu benar-benar bisa membuatnya, Dewa Surga berlapis keempat ini, tidak bisa bergerak. Tepat pada saat ini, Ye Yuan menghentikan suara Dewa Naga. Ning Tianping diam-diam mengerti, pedang panjang mengacungkan, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan menyerang Bos He. Puci, Ning Tianping tidak memberi kesempatan sedikitpun kepada Bos He, langsung membunuhnya. Orang-orang yang tersisa semua diguncang oleh Ye Yuan sampai mereka linglung dan bingung, tidak dapat membedakan utara, selatan, timur, barat, sama sekali. Ning Tianping, satu orang dan satu pedang, menuai dengan sembrono, hampir memusnahkan sisi lain dalam beberapa napas. Setelah melakukan ini, Ye Yuan dipukul dengan kelelahan, hampir tidak bisa berdiri dengan kokoh dan jatuh dari langit. Pertempuran besar barusan tampak seperti angin yang menghamburkan gumpalan awan. Sebenarnya, bagi Ye Yuan, pengeluarannya juga sangat besar. Menggunakan suara Dewa Naga 2 kali berturut-turut dan menggunakan cakar naga semesta, ditambah dengan segel nirvana yang mengerikan, pengeluaran semacam ini sama sekali bukan yang dapat didukung oleh orang biasa. Bagaimanapun, dia baru saja menerobos ke alam Vortex Divine saat ini juga. Ekspresi Ning Tianping berubah dan dia berteriak, "Yang mulia, Anda baik-baik saja." Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Aku baik-baik saja, tidak perlu peduli padaku. Pergi dan kumpulkan semua cincin penyimpanan mereka." Kumpulan formasi arai ini memang sangat kuat. Bos dia pasti tidak bisa mengaturnya. Harus ada flag arai yang mendukung. Memiliki rangkaian formasi arai ini juga merupakan kartu utama di lengan baju saya. Petik 2. Mata Ning Tianping berbinar dan dia segera bertindak sesuai. Benar saja, Ning Tianping menemukan tumpukan cincin penyimpanan di tubuh Bos He dan menemukan bendera arai di dalamnya. Ye Yuan beristirahat dan direhabilitasi sebentar, kulitnya juga terlihat jauh lebih baik. Dia mengambil bendera susunan dan melihat, dan berkata dengan anggukan, "Itu dia. Formasi arai ini memang bagus." Tidak heran Bos He bisa membunuh pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis ketujuh. Karena lengah, bahkan Dewa Langit berlapis ketujuh akan kesulitan untuk memblokir panah pemecah angin ini juga. Petik 2. Jika bukan karena suara Dewa Naga terlalu tirani, hasil mereka saat ini juga tidak jauh berbeda dari Dewa Langit berlapis ketujuh. Formasi susunan ini diperoleh oleh Bos He di alam mistik di tahun-tahun awalnya. Saat itu sudah dianggap sebagai harta yang berharga. Benar saja, dalam 10.000 tahun ini, dia bisa dikatakan telah membantai semua yang ada di jalannya dengan mengandalkan formasi susunan ini. Lebih jauh lagi, dia rendah hati dan jarang memperlihatkan tubuh aslinya di depan orang, sangat misterius. Oleh karena itu, meski kekuatannya tidak kuat,
wajah orang lain berubah ketika mendengar tentang dia. Melihat bendera arai dan wind-breaking arrows, Ning Tianping juga merasakan ketakutan yang tersisa. Benda ini memang terlalu berbahaya. Apalagi, Bos He jelas sudah akrab dengan langkah ini. Waktunya dipahami dengan indah, tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Untungnya, Yang Mulia bereaksi sangat cepat, menghancurkan wind-breaking arrows dengan raungan. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Yang Mulia, Anda benar-benar terlalu berani hari ini. Bos itu, dia tercengang karena menonton dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Saya bahkan berpikir bahwa menerobos untuk menjadi Dewa Surga lapis keempat, saya dapat menjadi penjaga Yang Mulia untuk jangka waktu tertentu. Saya tidak berharap bahwa saya sudah akan menahan Anda, kata Ning Tianping sambil tersenyum pahit. Keheranan Ning Tianping di dalam hatinya tidak kalah dari Bos He. Setelah Ye Yuan menerobos, itu juga pertama kalinya dia benar-benar melihat Ye Yuan mengambil tindakan. Ini adalah kekuatan mentah biru sejati, tanpa tipu daya sedikit pun. Kekuatan Xiang Yunfei secara alami tidak perlu dikatakan. Tapi di bawah tangan Ye Yuan, dia sebenarnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Yang Mulia memang masih sama anehnya seperti sebelumnya. Ketika berada di alam dewa asal, dia sudah bisa memusnahkan Dewa Surga lapis kedua. Setelah menerobos, Ning Tianping tidak ragu sedikit pun bahwa Ye Yuan mampu mengalahkan Dewa Surgawi lapis ketiga. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar bisa langsung memusnahkan Dewa Surgawi lapis keempat. Harus diketahui, jarak antara alam dewa asal dan Dewa Surga lapis pertama jauh dari perbedaan antara Dewa Surga lapis pertama dan Dewa Surga lapis keempat. Ye Yuan menepuk pundak Ning Tianping dan berkata sambil tersenyum, aku kebetulan bertemu di Gunung Heavenspan, jadi kekuatanku meningkat secara signifikan. Baiklah, ayo kembali ke kota Kekaisaran Langit Surgawi. Petik 2.